Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sedikit bercerita ya tentang kisah yang sangat fenomenal, kisah yang sangat mengagumkan. Yakni kisah tentang Nabi Muhammad SAW saat membelah bulan teman-teman sekalian. Suatu ketika teman-teman sekalian, di Sam hiduplah seorang raja yang namanya Habib bin Malik. Raja ini terkenal baik hati, raja ini terkenal dengan raja yang sangat bijaksana, akan tetapi dia adalah seorang raja yang menyembah daripada berhala teman-teman sekalian. Suatu ketika Abu Jahal ini mengirim surat kepada seorang raja, kepada sang raja, di mana Abu Jahal mengatakan kepada raja di dalam suratnya bahwa di Mekah ada seorang nabi yang namanya Muhammad. Nabi ini menyerukan kepada Tuhan sang pencipta alam semesta, Allah, dan dia mengolok-olok daripada Tuhan kita. Dia mengolok-olok Tuhan daripada nenek moyang kita, dan dia menyerukan bahwa dia mengakui dirinya sebagai seorang utusan Allah. Maka menerima daripada surat itu, sang raja pun merespek daripada surat daripada Abu Jahal, kemudian mengirim surat balasan yang mengatakan bahwa saya akan ke sana. Namun sebelum baginda raja datang ke Mekah, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, ceritakan kepadaku tentang Muhammad." Maka diceritakanlah bahwa Muhammad semenjak masa mudanya, dia adalah seorang yang jujur, orang yang baik hati, al-amin, ya, orang yang memegang amanah dan lain sebagainya. Dan dia tidak pernah berkata bohong meskipun cuma sekali. Maka setelah itu datanglah dia ke Mekah. Setelah raja ini nyampe di Mekah, teman-teman sekalian, maka dipanggillah Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada istana raja dan kemudian mengatakan kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, panggillah Muhammad, suruh dia datang menghadap saya." Entah itu dalam keadaan mau atau tidak mau, datangkanlah dia Muhammad itu ke hadapan saya. Maka dikirimkanlah utusan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu utusan nyampe kepada Nabi Muhammad SAW, maka bergegaslah Nabi Muhammad SAW menyambut daripada pesan untuk datang menemui sang raja, teman-teman sekalian. Akhirnya di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya Khadijah. Di tengah perjalanan, istrinya Khadijah menangis terseduh-seduh. Diikuti oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sedih, menangis, takut teman-teman sekalian, takut Nabi Muhammad SAW akan diapa-apakan oleh sang raja. Maka Nabi Muhammad berpesan pada para sahabat dan istrinya, "Wahai Abu Bakar, wahai istriku, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama kita. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama kita." Akhirnya begitu Nabi Muhammad SAW nyampe ke istana daripada raja, maka langsung teman-teman sekalian, sang raja mempersilakan baginda Nabi Muhammad SAW duduk. Akhirnya Rasulullah duduk. Begitu duduk maka terpancarlah teman-teman sekalian aura kenabian yang terpancar dari wajah Nabi Muhammad SAW. Terpancar aura kenabiannya, terpancar aura kewibawaannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga melihat takjub dengan keindahan, takjub dengan mimik muka daripada Rasulullah SAW yang begitu indah, begitu tampan, begitu mempesona teman-teman sekalian. Akhirnya langsung raja ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sesungguhnya nabi-nabi itu dia mempunyai suatu mukjizat. Oleh karena itu coba tunjukkan kepada aku apa mukjizatmu." Maka mendengar daripada perkataan raja, Nabi Muhammad kembali bertanya kepada sang raja, "Wahai Tuan, sesungguhnya mukjizat apa yang Tuan minta kepada saya?" Maka sang raja mendengar balik daripada perkataan Nabi Muhammad, maka sang raja mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya yang aku mau darimu, tenggelamkanlah matahari ini. Kemudian terbitkanlah bulan benderang. Kemudian kau ambil bulan itu di tanganmu, kau letakkan di tanganmu. Kemudian kau belahlah bulan itu. Ambil sisi kanan daripada bulan itu kau letakkan di tangan kirimu. Ambil sisi kiri daripada bulan itu kau letakkan di sebelah kananmu. Dan kemudian setelah itu kau ambil lagi daripada bulan yang ada sebelah kirimu.
kau letakkan di tangan kananmu, ambil lagi bulan di sebelah tangan kananmu itu, kemudian kau satukan lagi bulan itu, kemudian kau tempatkan bulan itu di semula, kemudian kau suruhlah bersaksi bulan itu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar daripada permintaan sang raja, maka Nabi Muhammad SAW, baik, saya akan kabulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dia minta izin kepada sang raja untuk sholat 2 rakaat. Sholatlah Nabi Muhammad SAW. Sholat 2 rakaat. Setelah itu turunlah 12.000 malaikat di atas dari langit, teman-teman sekalian. Turunlah 12.000 malaikat dari langit, kemudian menjawab daripada doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW, seraya mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya sang pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan doamu. Sesungguhnya matahari, bulan dan bintang berada dalam kekuasaan tanganmu. Maka setelah itu berdirilah Nabi Muhammad SAW, kemudian disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri, kemudian merintahkan kepada matahari untuk terbenam. Maka terbenamlah matahari seketika itu. Kemudian terbitlah rembulan, teman-teman sekalian. Kemudian rembulan itu bersinar dengan begitu indahnya, teman-teman sekalian. Diambillah bulan itu, teman-teman sekalian. Di bulan itu kemudian teman-teman sekalian. Kemudian bulan itu dibelah menjadi 2 bagian, teman-teman sekalian. Bagian yang satu diletakkan di sebelah tangan kiri Rasulullah SAW. Kemudian belahan yang satunya diletakkan di sebelah kanannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu diambil lagi bulan yang sebelah kirinya, diambil lagi bulan di sebelah kanannya, kemudian disatukan lagi. Kemudian diletakkan di tempat yang semula, kemudian bulan itu bersaksi, la ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Maka melihat daripada kesaksian rembulan itu, teman-teman sekalian, semua penduduk Mekah ini takjub, teman-teman sekalian. Akhirnya semuanya bersaksi, bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kemudian sang raja pun melihat daripada kejadian yang luar biasa itu, teman-teman sekalian, dia masih beku hatinya. Tapi dia mengakui akan kebesaran Allah. Wah, ini bukanlah sihir, ini bukanlah magic, ini real. Ini semata-mata laku kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat daripada kesaksian itu, sang raja pun kembali bergumam, wahai Muhammad, sesungguhnya saya masih minta satu pertanyaan kepadamu. Saya minta satu keyakinan lagi kepadamu, satu keinginan lagi kepadamu. Maka langsung dihela oleh Nabi Muhammad, wahai Tuanku, bukankah Tuan itu memiliki anak perempuan yang cacat? Karena memang raja ini punya anak perempuan yang cacat, teman-teman. Sesungguhnya anak perempuan itu telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan wujudnya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulanglah, temuilah putrimu. Maka mendengar daripada perkataan Nabi Muhammad SAW, maka raja itu gembiranya luar biasa, teman-teman sekalian. Gembira sekali, saking gembiranya dia langsung pulang kembali ke istananya. Dan setelah sampai di istananya, maka dia disambut oleh sang putri. Maka dia bertanya, sang putri langsung berbicara, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sang raja berkata, wahai putriku, siapa yang mengajarkanmu perkataan ini? Maka sang putri menjawab, wahai ayahandaku, telah datang di dalam mimpiku seorang yang sangat tampan, pemuda yang sangat tampan. Dia memberikan aku sebuah pilihan. Maukah kau kuajak ke dalam Islam, kemudian Allah akan memberikanmu semua kekuranganmu, Allah akan kembalikan semua kekuranganmu untuk menjadikan sebuah kesempurnaan bagimu. Tentu saja aku mau, wahai ayahandaku. Dan setelah itu langsung Allah mengembalikan semua badanku menjadi sesempurna mungkin. Maka dipeluk istrinya oleh ayahnya, teman-teman sekalian. Akhirnya semua isi daripada istana itu bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi itulah ceritanya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.